Halo? Ya, udah dengar ya? Ya, sorry ya. Ini putus sebentar tadi. Jadi saya mau katakan sama kita bahwa gak perlu rasa-rasa kok gak maksudnya gini loh. Gak perlu pakai akal kita gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kiri kanan kita, bahkan mungkin komunitas kita di gereja pun gak nanggap ini, saya gak mau kita ketinggalan. Sama seperti ketika dulu Nuh ya mempersiapkan bahtera itu, tidak ada tanda-tanda yang membuat orang mengerti bahwa akan terjadi datang air bah. Nah, di Perjanjian Baru juga sudah dikatakan sama seperti zaman Nuh, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Nah, saya mau katakan di pesan pertama ini kepada kita, kenapa sampai saya tadi mungkin sesuatu yang tidak saya rencanakan, saya bersyafaat untuk kita semua. Memang itulah kehidupan saya, bersyafaat untuk kota ini, untuk orang saya kasih, untuk orang saya layani gitu ya. Saya nggak mau kita nggak rasakan urgensinya. Di komunitas ini bersyukur kita diingatkan, kita dapatkan informasi itu, karena memang saya tahu Tuhanlah seperti dalam doa saya tadi, kita memang bersatu di sini udah lama, tapi kalau dipikir-pikir bagaimana ini bisa terjadi, itu bukanlah ide manusia. Kalau bukan Roh Kudus yang menopang pelayanan ini nggak mungkin bertahan sampai sekarang gitu ya. Dan saya mau kita menyelesaikan ini sampai dengan sempurna. Makanya terus saya ingatkan kepada kita. Di awal juga saya katakan bahwa saya nggak adakan pelayanan ini, mengadakan doa ini supaya pelayanan ini ada. Enggak, bukan berarti saya nggak mau melayani. Tapi yang saya tahu adalah apa yang saya mau perbuat ya untuk Tuhan. Karena Dia mau datang. Apakah saya hanya berlipat tangan saja? Tapi saya lakukan ini semata-mata selain untuk Tuhan, tapi untuk mempersiapkan kita supaya ready. Walaupun gak begitu ngerti secara akal, tapi percayalah apa yang saya katakan, yang juga saya relay, yang saya sampaikan dari Brandon, kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata. Dan saya dapatkan itu. Hanya tunggu ini nih, tunggu kebangunan rohani benar-benar terjadi. Tuhan datang menjemput orang yang mempelai gadis bijaksana itu dalam pengangkatan. Masuklah, semakin matanglah yang namanya penyembelihan red heifer untuk pembangunan bait suci ketiga. Kemudian mereka masuklah dalam namanya yang namanya tanda binatang itu. Setiap orang yang gak menerima tanda binatang itu gak boleh membeli, gak boleh menjual, gak boleh berdagang. Nah, jangan kita sampai masuk ke sana. Kalau gak begitu merasa seperti yang saya rasakan urgensinya, tapi saya bilang sama kita, miliki hati yang mau mendengarkan, ya, mau mendengarkan supaya terus menjaga hubungan kita sama Tuhan. Yang saya bagikan dari firman Tuhan tetap masih sama, adalah panggilan kita adalah harus hidup kudus. Ya, Brandon katakan itu bukan berarti kita nggak dipanggil untuk hidup dalam dosa. Ya, memang mungkin dalam proses kita mungkin ada kelemahan atau mungkin ada kekurangan, tapi kita cepat-cepat lari kepada Tuhan, jangan lari dari Tuhan gitu ya. Terus selalu pepek Tuhan supaya tetap berapi-api. Itulah kenapa Tuhan bangkitkan pemimpin. Makanya saya bilang, walaupun orang kan tadi saya katakan ada orang-orang tuh melihat tuh glamornya gitu, di situ mah pelayanan kecil, cuman segini-gini aja orang. Nah, tadi kan saya udah bilang, ketika saya dengarkan rekaman ada Rema, ada beberapa orang dari Ibu Eni Bekasi, ada prakening si Pak Titius ya, yang saya dengerin rekamannya gitu ya. Apalagi Pak Titius ya, saya nggak memuji ya, tapi maksudnya salah satu teladan betapa Pak Titius ini ya sebenarnya bukan malah orang yang paling awal ya, tapi saya lihat saya rasa daripada sharingnya, sebuah kerohanian yang benar-benar sudah ditempa ya juga kata-kata dari Pak Titius.
Kita kalau beriman sama Tuhan itu bukan berarti selalu hidup enak ya, tapi maksudnya belajar setia sama Tuhan. Ketika saya kan sambil jogging, saya nikmatin rekaman-rekaman yang ada gitu ya. Yang tinggal di sini adalah mereka yang memang diubahkan, Saya kalau mereka nonton video ini yang di luar sana, semakin hari kan saya udah bilang hati ini sudah harus semakin murni. Tidak ada maksud hati saya kayak merendahkan mereka atau menyerang mereka. Tetapi percayalah apa yang saya dapatkan, bahwa pada dasarnya mereka itu sebetulnya selama ini tidak sungguh-sungguh membangun kehidupan mereka sama Tuhan, kerohanian mereka. Itu kenapa tempat ini bukan sesuatu yang mengenakan buat mereka. Karena apa? Pada dasarnya nggak satu roh, nggak satu hasrat. Padahal seharusnya seperti firman Tuhan, hendaklah kita semakin tambah teguh, semakin tertanam, bertambah teguh di dalam Dia, ya kan, berakar, bertumbuh dan semakin teguh di dalam Dia. Tetapi kalau kita lihat, mungkin para sahabat juga lihat ya, bagaimana apa yang mereka lakukan di sana sudah benar-benar jauh daripada harusnya panggilan kita yang seperti ini. Harusnya terus semakin berdoa, kemudian berdoa untuk jiwa-jiwa gitu ya. Nah, tetapi di sini ya saya tambah semangat adalah bahwa bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana yang tersisa sekarang adalah, dan berharap semuanya gak ada yang ketinggalan, adalah kelompok yang terbaik, yang benar-benar siap diubahkan, udah mengalami Tuhan gitu ya, gak lagi yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat di luar sana gitu ya. Nah, itu kenapa saya sampai berharap gitu ya, karena itu yang saya rindukan juga orang-orang yang saya kasihi gitu ya, karena sangat sukarnya menjalani hidup kalau pada masa antikris itu gak ada. Jadi semua tabungan orang-orang itu bisa dikontrol, dan penguasa itu benar-benar punya hak atas hidup kita. Gak bisa membeli, gak bisa menjual, gak bisa berdagang kalau gak ikutin sistem mereka. Dan dia benar-benar mengontrol semua kehidupan manusia. Kalau tidak menyembah dia, kita tahu di media sosial juga kan dikatakan kita harus bayar harga. Kita disiksa atau ya dipenggal kepalanya, disuruh menyangkal Yesus. Itu bukan hal yang mudah untuk dikerjakan gitu ya. Nah, berharap kita nggak masuk sampai ke sana. Jadi saya mau katakan adalah terus semakin melekat sama Tuhan ya. Jadi kalau mungkin di gereja kita, di gereja lokal, ya saya percaya pada umumnya juga tidak dengan secara konsisten seperti Jeremia itu, seperti Brandon, seperti John Bevere yang mengingatkan kita tentang kita adalah generasi yang siap-siap untuk menantikan Tuhan, termasuk juga Sadus untuk Sefaras gitu ya, yang selalu mengingatkan kita. Nah, tetapi di sini yang saya mau katakan sama kita, kalaupun misalnya hari Minggu atau di hari-hari lain di Komsel bergabung dengan kelompok yang lain, selalu ingat kita punya jati diri, mungkin dikatakan juga jati diri, atau mungkin kita punya ada satu yang membuat kita berbeda ya, tapi bukan berarti merasa eksklusif ya dari orang kebanyakan. Kita itu sudah punya alarm ya, mungkin itu tepatnya dalam diri kita, bahwa kita ini sedang lagi siap-siap ketemu dengan Tuhan di dalam pengangkatan. Lagi-lagi saya katakan, kalau tanda binatang itu sudah dibuat tahap-tahapannya, itu berarti bukan dalam waktu yang lama. Dan itu terjadi setelah pengangkatan. Soal hari, waktunya, tanggalnya, itu semua hanya Bapak yang tahu. Tetapi kepada orang-orangnya, firman Tuhan juga berkata, nggak akan ada sesuatu yang terjadi kalau nggak disampaikan dulu kepada para nabinya gitu ya. Kita tahu bagaimana Brandon Tuhan pakai, juga yang lain gitu ya. Saya relay kepada kita. Saya minta sama kita bahwa supaya semakin hari semakin melekatkan diri pada persekutuan sama Tuhan, bersiap-siap, setiap hari bersiap-siap. Saya tahu dalam satu minggu ini juga nggak selalu mudah menjalankan, mempertahankan semuanya. Tapi soal kelemahan kita, kadang-kadang berdoa nggak maksimal misalnya, kadang-kadang kita mungkin lemah iman sejenak gitu ya.
itu hal yang wajar. Tuhan kita itu pengasih, gak langsung maksudnya ketika itu kita gagal langsung kita didiskualifikasi gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi maksudnya hidup kita ini penuh perjuangan. Dan juga mungkin jangan merasa anggap ini udah sering dengar, tapi ketahuilah si jahat itu berusaha untuk melemahkan kita loh. Nah, tadi kan saya udah bilang di awal, iman itu ada kan di tentang pahlawan-pahlawan iman. Dikatakan bahwa itulah kenapa Allah tidak malu dipanggil Allah mereka. Sama gini, misalnya ada orang tua malu sama anaknya. Nah, lawan kata malu, misalnya saya orang tua misalnya malu dengan anak ini misalnya, lawannya apa? Bangga. Nah, jadi sebenarnya kalau direnungkan, orang yang punya iman sama Tuhan itu membuat hati Tuhan bangga. Karena gini, sama seperti zamannya itu Ayub dulu, itu kan iblis datang kan. Nah, jadi kita harus tahu loh, di dunia sekarang kita manusia jasmani, tapi di alam roh itu ada Tuhan dan juga ada iblis yang menonton. Jadi artinya gini, ketika kita beriman sama Tuhan, itu sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Tuhan yang sedang kita pertontonkan dan mempermalukan si iblis bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan, bahkan sekalipun jawaban doa saya belum terjadi, bahkan sekalipun belum terjadi apa-apa dalam hidup saya. Artinya apa? Beriman itu adalah sebuah kehormatan, satu hal yang membanggakan bagi Tuhan. Nah, jadi Kenapa ini menjadi juga sasaran si jahat untuk melemahkan iman kita? Ngerti kan ya? Kita kan berdoa, kita berharap untuk banyak hal gitu ya. Tapi nggak selalu terjadi. Tujuan si iblis apa? Tujuan si iblis adalah melemahkan iman ini. Karena kalau iman ini sudah dilemahkan, kita kehilangan iman sama Tuhan, bahkan mungkin kecewa sama Tuhan. Udah selesai. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan sama Tuhan. Jadi ya tidak mungkin orang berkenan sama Tuhan. Jadi yang tadi saya katakan, dalam sehari-hari kita sebelum pertemuan doa, seperti saya mungkin hari-hari yang lalu, ada masa loh saya kadang-kadang lemah, tapi nggak berlangsung lama gitu ya. Kan saya kembali diingatkan, ini iman harus dipertahankan supaya berkenan sama Tuhan. Tanpa iman nggak mungkin berkenan Tuhan, manusia berkenan sama Tuhan. Berarti sasarannya si iblis apa? Iman. Bagaimana kita supaya lemah iman? Tuh buktinya kan kamu doa nggak terjadi apa-apa tuh. Kamu berdoa, kamu melakukan making faith confession, melakukan pengakuan iman, aku sudah ini segala macam, tapi nggak terjadi apa-apa. Ya, iblis berusaha untuk menyerang iman kita. Tapi di satu sisi Tuhan sedang melihat bagaimana iman kita itu kualitasnya, kemudian iman kita, gitu ya. Jadi yang saya mau katakan adalah fokusnya itu sama Tuhan. Belajar. Saya belakangan ini banyak diajar oleh Tuhan tentang beriman. Saya bahkan dapat pengertian kayak gini. Apa yang kamu minta, apa yang kamu pergumulkan, apa yang kamu harapkan itu sebetulnya hampir nggak ada dibanding dengan apa yang kamu lihat sebagai hasil daripada iman. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya nggak usah ke tempat yang jauh sana, misalnya planet atau galaksi, apa yang kita lihat aja, misalnya tumbuhan, hewan, semuanya itu kan, semua itu ada dari ketidakadaan, dari yang tidak ada menjadi ada. Iman itu kan dari something that invisible to visible, dari sesuatu yang unseen menjadi kita bisa lihat ya, kita bisa visible. Nah, jadi artinya gini, ini kan semuanya datang dari firman loh. Bumi, terjadilah ini, hewan segala macam, itu semua diciptakan oleh firman. Itu semua dari yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau kita misalnya berdoa untuk A, B, C, D gitu ya, coba kita compare. Misalnya kita berdoa untuk satu hal, katakanlah daftarnya 1 sampai 5 gitu ya. Coba bayangkan kebutuhan kita ini dibanding dengan ciptaan yang lain. Saya berharap bahasa saya ini bisa dimengerti ya. Maksudnya itu apa yang kita harapkan itu sebetulnya gak ada ribetnya dibanding dengan hasil daripada kuasa Tuhan yang lain. Nah, jadi kalau belum terjadi pun, bukan berarti Tuhan gak mendengar. Nah, tetaplah beriman. Yang saya percaya, kalau Tuhan ajarkan kita
kita tentang sesuatu hal itu pasti ada tujuannya di waktu yang akan datang. Saya dilatih banyak secara kontinu tentang beriman. Ya saya tahu ini berguna untuk sesuatu yang besar yang akan terjadi di waktu yang akan datang, terutama dalam hal pelayanan gitu ya. Pertahankan iman. Jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kecewa sama Tuhan. Kebaikan Tuhan itu nggak boleh kita ukur daripada jawaban doa. Ya, tadi saya katakan orang beriman itu justru bukan berarti karena apa-apa yang didoakan itu terjadi. Nggak segitu. Nggak serendah itu. Beriman justru tetap setia, tetap percaya, sekalipun belum melihat, bahkan tidak terjadi sama sekali. Dan itu kualitasnya lebih tinggi, gitu ya. Tetap pegang janji Tuhan. Tidak mudah selalu. Saya katakan tidak mudah selalu. Tetapi kita harus berusaha untuk tetap melakukan bagian kita ya, persekutuan kita dengan Tuhan, pujian penyembahan kita, ada yang berpuasa dan juga berbahasa roh gitu ya. Itu yang pertama ya. Jangan sampai ketinggalan. Saya katakan sebagai orang yang memimpin kita di dalam pelayanan ini, gak usah pakai perasaan. Dengarkan saja pesan yang saya sampaikan kembali dari Brandon, bahwa kita udah dekat sama pengangkatan. Gak perlu rasa-rasa kayak apa. Tinggal dengarkan saja bahwa kita hanya menunggu pengangkatan masuk menunggu kebangunan rohani masuk pengangkatan, dan semua sistem antikris itu udah dikerjakan sekarang, dan itu kita tidak akan masuk ke sana kalau kita menjaga api kita tetap menyala dan juga minyak kita tetap tersedia gitu ya. Lalu yang kedua adalah, ini pendek saja ya, di waktu yang lalu saya sudah pernah bagikan, kalau ingat, video daripada Kenneth E. Hagin ya, yang berbahasa roh itu loh. Nah, sebelum kita ketemu Brandon, saya udah bagikan ini karena saya tahu ini berasal daripada Tuhan. Nah, setelah kita ketemu Brandon, orang ini juga sering disebut oleh Brandon ya, juga dari Oklahoma ya, dia banyak bahasa roh. Nah, saya kalau nggak lagi nonton video Brandon kayak hari ini, dia kan banyak bahasa roh. Nanti saya bagikan videonya lagi di grup supaya ikutin. Nah, pakai itu. Kadang-kadang kan kita butuh untuk menstimulasi kita, untuk motivasi kita. Nah, nanti dengarkan dia berbahasa roh, ikutin berbahasa roh. Saya banyak berbahasa roh dari pagi ya, kemudian juga ada video doa dengan Brandon gitu ya. Masuk terus menerus ke dalam hadirat terfokus. Apa yang paling berharga saat ini adalah jangan sampai, dia bilang tadi gini, hal yang paling terbesar yang kamu ketinggalan adalah kalau nanti misalnya kan Tuhan janjikan akan ada wealth transfer, akan ada penggenapan di mana the wealth of the wicked laid up for the righteous, bahwa harta orang fasik itu disimpan bagi orang benar, bukan untuk foya-foya, bukan untuk memperkaya diri. Ya memang mungkin Tuhan mau berikan untuk dinikmati anak-anaknya, tapi gimana pun namanya kebangunan rohani itu perlu dana, dan Tuhan akan pakai itu untuk kebangunan rohani bagi setiap orang yang mau memposisikan dirinya mau dipakai oleh Tuhan, gitu kan? Nah, saya terus berdoa untuk itu ya, untuk kebangunan rohani di dalam. Kemarin kan saya bagikan di kota ini ya, saya ada orang saya jangkau, tapi saya belum bisa feel bahwa orang ini akan mau baca Alkitab, karena kan sesuatu yang paling saya bawa itu kan baca Alkitab. Tapi yang saya lakukan adalah berdoa ya. Jadi untuk saya bagikan nanti videonya bagi kita yang berbahasa roh, banyak bahasa roh. Juga dipesankan sama Brandon adalah benar-benar drunk, benar-benar penuh dengan Roh Kudus semuanya. Saya tahu di antara kita itu, saya tahu loh, bukan nuduh ya, yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus tapi belum maksimal pakainya. Dan saya nggak tahu itu karena memang kurang pengertian, tapi yang saya rasa adalah cukup prihatin, karena kalau sudah diperlengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus tapi ternyata gak berapi-api, gak seimbang dengan kerohaniannya, kan berarti ada yang salah.
nggak dipakai peralatan itu ya. Jadi banyak berbahasa roh. Nanti saya berikan videonya ya. Nah, tadi saya katakan itu sebelum saya dengar dari Brandon, saya udah rekomendasikan itu loh ke kita karena saya tahu ini dari Tuhan gitu ya. Dan itu banyak berbahasa roh ya, banyak berbahasa roh supaya tetap terhubung sama Tuhan. Oh ya, tadi saya agak terlewat gitu ya. Yang paling kamu nanti akan menyesalkan Brandon kalau sampai nanti terjadi wealth transfer dan itu hanya berlangsung sebentar, karena kan tujuannya itu untuk memperlengkapi kebangunan rohani, dan kamu terlewat karena kamu nggak mau dengar gitu ya. Nah, jadi saya mau katakan sama kita, saya kan juga rindu kita semua dipakai. Nah, Tuhan perlengkapi kita untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan pesan yang ketiga masih ada hubungannya dengan pesan yang kedua. Yang tadi saya katakan air mata saya itu benar-benar tiba-tiba saja jatuh gitu ya, karena ketika Tuhan bilang, Brandon, nanti saya akan mulai kirimkan bayi-bayi rohani ke gereja-gereja kepada orang-orang yang siap untuk menuai, dan dikatakan mereka adalah bayi-bayi rohani. Mereka pakai apa? Ada revel, ada kayak undian-undian. Mereka pakai bini, pakai apa? Kayak pakai kupluk gitu. Kemudian juga orang-orang yang boomers, yang orang-orang yang kolot, orang yang polos gitu ya. Tuhan bilang itu bayi-bayi rohani, Brandon. Itu bayi-bayi saya. Don't be harsh. Jangan kasar sama mereka. Tuntun mereka. Saya air mata saya itu langsung jatuh gitu ya, karena apa? Itu yang saya rindukan gitu ya, itu yang saya rindukan. Nah, sekarang gini, kira-kira sama seperti perawat atau orang yang akan merawat bayi lah, menjaga bayi. Kira-kira ini orang yang akan dipakai untuk merawat bayi itu adalah orang-orang yang masih berperilaku bayi atau memang yang sudah bisa merawat? Tentu yang bisa merawat kan. Nah, itu yang saya katakan, rindu Tuhan pakai bukan cuma karena saya, itu kerinduan hati saya, tapi juga kita semuanya. Nah, siapa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai? Yaitu kita yang memang siapapun di seluruh dunia ini Tuhan sedang persiapkan adalah mereka yang memang punya hati. Nah, dan bayi-bayi rohani itu adalah, kemarin kan saya udah cerita, ada orang udah diharismatik, tapi dulu dia memang dari Katolik katanya. Jadi di gereja itu karena jadi harismatik, karena ikut suaminya, tapi belum dibaptis. Dia suka puji Tuhan, berdoa, tapi nggak baca Alkitab, nggak ngerti gitu ya. Nah, ya mungkin kurang lebih gambarannya seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan Tuhan kirimkan gitu ya. Mulai akan berdatangan mereka yang tidak dirawat dengan baik ya. Makanya kan saya rekomendasikan GMS, karena di sana sebagai awal mereka harus ditantang untuk lahir baru, masuk dalam pemuritan, kemudian segera memberi diri dibaptis. Itu langkah-langkah yang alkitabiah loh, sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes, kamu bertobat, memberi diri dibaptis kan, lalu kemudian dimuridkan kan, sama seperti jemaat mula-mula. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang sama seperti yang dikatakan tadi, kalau saya hubungkan dengan 5 gadis bodoh dan bijaksana, katakanlah separuh itu hanya gereja-gerejaan, pergi ke gereja ya pulang tetap sama, ya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini yang memang polos ya, polos itu namanya tidak dikasih makan di tempat yang lama. Nah, ini nanti akan dikirimkan kepada orang-orang yang memang kita mempersiapkan diri gitu loh. Nah, jadi saya rindu kalau saya setiap kali rasakan seperti ini, saya pasti ingat kalian. Karena saya rindu bahwa kan Alkitab juga bilang bahwa tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Jadi artinya apa? Sedikit saja pun kita sepertinya punya hati, Tuhan bisa pakai loh. Tuhan mau pakai loh. Sebab ada lebih banyak orang yang gak punya hati untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, sedikit saja kita punya hati, sesuai dengan kapasitas kita, mempersiapkan diri. Nanti kalau ada bayi-bayi rohani, kita bisa rawat mereka, entah bawa katakanlah ke Komsel atau KCG, untuk bawa mereka ke gereja, mereka lahir baru, mereka dibaptis gitu ya. Nah, itu kan orang-orang yang apa? Orang-orang yang memang tidak selalu berfokus pada dirinya sendiri. Nah, dan yang saya ingat ya, ketika saya dengerin tentang bayi-bayi rohani yang Tuhan mau kirimkan, saya ingat orang-orang yang jelas bahwa orang-orang yang nanti Tuhan kirimkan itu adalah bukan orang-orang
Karena saya ingat orang-orang yang dulu bersama dengan kita ya, yang di sini kan ada seperti Bu Lucy, Bu Walina kan termasuk kelompok pertama ya, gelombang pertama. Kayak Bu Reni itu gelombang kedua kayaknya. Yang pertama itu dulu kayak Bu Lucy, Bu Walinang ya, Bu Rini juga bukan yang pertama kali gitu ya. Nah maksudku dari pertama itu dulu, kalau kita lihat ya, puluhan orang yang udah apa, yang udah ikut baca firman, bahkan yang udah ya sampai ya ke belakangan inilah udah kelihatannya tahu banyak firman Tuhan, tapi apa, gak teachable, gak punya hati yang mau diajar. Saya ketika dengar bayi-bayi ini, saya langsung lihat mereka. Kenapa? Yang saya tahu, bayi-bayi ini bukanlah kelompok mereka. Saya cuma berpikir bahwa saya berharap mereka ini juga punya kesempatan untuk mereka memulihkan kerohanian mereka. Karena yang saya tahu, saya nggak ngomong tanpa fakta ya. Lihat saja, kalau saja kalian punya kesempatan untuk ngobrol sama mereka yang pernah bersama dengan kita. Ya, ini saya berkali-kali pengen ngomong. Sekalipun kita berjuang seperti tertatih-tatih mempertahankan kerohanian kita, yang puasa kita lah, yang kemudian berbagi rema kita lah, termasuk pertemuan doa. Tetapi sama seperti mungkin istilah GMS, orang yang ada di dalam rumah, percayalah, di dalam rumah rohani itu tetap lebih terjaga secara kerohanian. Walaupun kita kadang-kadang benar-benar berjuang, kita berupaya untuk membuat rekaman, berusaha untuk membuat part kita, berusaha untuk melakukan ya doa kita, persekutuan kita, ya kita berjuang untuk itu. Kadang-kadang kita rasa kering, tapi saya mau kasih tahu kita, memberikan penghiburan. Orang di luar sana memang gak 100% ada benarnya, tapi kebanyakan mereka, andaikan kalian perhatikan, mereka sudah kembali kepada kekeringan rohani. Mereka banyak yang saya dengar, yang saya lihat, mereka itu sudah bahkan masuk pada bukan cuma yang namanya kekeringan rohani, tapi kehidupan mereka itu benar-benar berantakan. Karena apa? Mereka nggak tercover dalam sebuah komunitas rohani yang terjaga. Nah, karena itu saya mau katakan pada kita bahwa sekalipun susah bagi kita untuk mempertahankan semuanya, tapi kalau kita setia, ya kayak kita berdoa kayak gini ya. Kalau ditanya daging, emang pilihnya lebih enak langsung tiduran aja tadinya, tiduran, ya rebahan ya pokoknya nyenangin diri lah gitu ya, tiduran gitu ya. Nah, daging kita memang memilih untuk mau bersantai. Tetapi ada pribadi lain di dalam diri kita, yaitu manusia rohani kita yang diberi makan ketika kita bersekutu, yang justru akan mengontrol jiwa kita, kedagingan kita, yang akan menciptakan sesuatu yang justru lebih kuat, yaitu manusia rohani kita, gitu ya. Nah, itulah benefitnya kalau kita selalu terhubung dalam komunitas ini, gitu ya. Makanya saya usahakan untuk dengarkan rekaman, karena saya pun terberkati kalau dengarkan rekamannya. Ada yang kesaksian, ada yang bagi rema, ada yang cerita apa gitu ya. Nah, saya usahakan dengerin supaya saya juga di recharge gitu ya. Nah, jadi selain tadi yang pertama, saya ingatkan sungguh-sungguh, ini harapan saya, karena saya udah berada pada tahap itu. Sekarang saya cuman itu yang saya nantikan. Tinggal terus saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di kota ini. Kalau Roh Tuhan nggak bekerja, akan sangat sulit saya untuk menuntun orang untuk baca Alkitab gitu ya. Nah, yang tadi yang utama saya katakan, kalaupun nggak begitu merasakan, tapi dengarkanlah suara yang relay pesan daripada Brandon. Kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata. Langkah bahkan untuk pembangunan bait suci ketiga itu udah digodok dengan intensif. Langkah-langkah untuk masuk masa beast system itu, antikris itu sudah terus dipersiapkan. Nah, kita nggak akan masuk ke sana. Itu yang saya percaya. Juga orang-orang yang seperti Brandon dapatkan, orang-orangnya Tuhan yang memilih untuk menjadi
orang bijaksana selalu mencari wajah Tuhan, itu akan nanti dibawa dalam pengangkatan. Itu yang saya mimpikan gitu ya, dan saya alami itu. Nah, satu tahap lagi yang juga terjadi di sisi lain adalah kebangunan rohani ya. Nah, terus jaga urgensi itu di dalam komunitas ini. Kalian diperlengkapi, walaupun di gereja lokal yang bahkan saya cukup yakin lebih banyak di gereja lokal kita nggak bicara soal ini. Tapi kalau Brandon dan saya selalu bicara ini, karena saya tahu bahwa this is my calling. Ini adalah panggilan saya untuk selalu ngingatin orang soal ini, bahasa firman dan juga urgensinya ini, gitu ya. Nah, yang kedua tadi, kita yang berbahasa roh ya, please banyak-banyak berbahasa roh. Kalau udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya saya banyak berbahasa roh berjam-jam setiap hari. Itu kenapa saya masih berdiri saat ini. Sungguh kekuatan itu datang daripada persekutuan dari Tuhan. Kalau terpisah dari Tuhan, sama seperti handphone kita yang terpisah dari power, kalau udah lowbat ya nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau disambungkan lagi, ada lagi energinya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terus melatih diri kita berbahasa roh, kita akan terus tegap kokoh berdiri gitu ya. Jangan sampai ketinggalan, dan harapkan juga supaya kita mendapatkan the wealth of the wicked ya, laid up to the righteous, bahwa harta orang fasik itu disimpan bagi orang benar, bukan lagi untuk kita membangun kerajaan di bumi, tapi kita diperlengkapi untuk Tuhan pakai dalam penjagaan jiwa-jiwa. Dan juga itu juga pesan yang saya tangkap, yang saya rindukan ya, bahwa akan ada orang-orang nanti, bayi-bayi rohani yang akan dikirimkan. Maksudku adalah persiapkan diri kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Jangan lagi seperti orang-orang yang hanya fokus pada diri sendiri, apalagi kalau sampai sesat. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan jiwa kepada orang yang tidak hidup dalam firman-Nya, ya kan? Nah, tadi saya udah singgung, saya mau katakan lagi bahwa kita yang di sini yang berjuang ya, walaupun sedikit, saya tetap bersyukur, saya tak bangga, karena memang ini yang dari dulu saya pengen cari. Ada sebuah kekristenan di mana kekristenan itu ada perubahan. Saya pun belum sempurna. Brenda juga berkali-kali bilang saya juga nggak sempurna. Itu kenapa setiap kali saya datang sama Tuhan, saya perjamuan dulu, karena saya tuh menghadap Raja segala raja. Saya pengen disucikan dengan darah. Artinya apa? Memang untuk melayani Tuhan tuh nggak mesti sempurna dulu. Saya juga masih ada kekurangan gitu ya. Nah, tapi kita terus berjuang gitu ya. Yang saya tahu kualitas kita yang sekarang itu berbeda jauh dengan mereka yang tadi saya sudah katakan, yang saya dengar, yang saya tahu, mereka itu hancur-hancuran secara kerohanian, baik dalam kehidupan mereka, gitu ya. Tetap bertahan di sini bukan karena saya ingin mempertahankan pelayanan, sekali lagi enggak. Saya bahkan berpikir ketika kemarin kan saya pernah tanya, Tuhan, what is the urgency daripada pelayanan ini? Saya hanya tangkap bahwa jaga mereka yang udah benar-benar berbeda. Untuk siapa? Terutama untuk Tuhan. Yang kedua untuk keuntungan untuk kebaikan diri semuanya. Saya malah berpikir gini, kalau nggak ada komunitas yang kayak gini ya, gini loh, Brandon itu, tahu nggak? Brandon itu adalah pekerjaannya apa? Persis seperti yang saya tebak. Bukan saya tebak ya, saya pahami. Tuhan udah benar-benar prepare dia, direndahkan dulu dia. Just janitor, cuma tukang bersih. Makanya dia hatinya itu kan sangat remuk ya, mudah nangis, kelihatannya cengeng, padahal sebetulnya itulah hasil daripada pembentukan Tuhan. Ingat ya Brandon, kamu asalnya dari mana? Kata Tuhan sama dia. Dia kerjanya apa? Membersihkan toilet. Kadang-kadang kurang lebih 100 toilet di gereja. Betapa, maksudnya bukan apa ya, itu kan kalau kita lihat secara pekerjaan mungkin yang kerja sebagai pekerjaan yang lain kelihatannya dalam pandangan manusia itu hina, walaupun segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan itu gak ada yang hina. Tapi maksudnya bagaimana Tuhan membentuk dia direndahkan karena apa? Untuk posisi sekarang dia dapatkan pesan dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu orang berpotensi untuk jadi sombong ya, bisa seperti Lucifer mau menyamai Tuhan gitu ya. Tapi dia di-prepare untuk hatinya itu sampai pada tahap ini. Dia nggak boleh lupa bahwa dia dulu siapa. Dia dibentuk gitu ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita gitu ya.
Proses yang ini loh, kelihatannya Tuhan jahat ya. Sampai dia akan bilang, Lord, when will you release me from this situation? Tuhan, kapan engkau akan lepaskan aku dari keadaan ini? Dia juga berontak secara daging. Tuhan bilang apa? Sampai kamu nyaman dengan itu. Setelah dia nyaman, hatinya sudah bisa dibentuk, akhirnya Tuhan promosikan dia. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan seperti gak peduli dengan kehidupan kita. Kehidupan kita di situ-situ aja. Ada hal kesesakan. Tapi semua itu seperti lagunya siapa itu? Semua itu untuk membentukku supaya aku seturut kehendak-Mu. Jadi semua apa yang kita kerjakan sekarang itu cuma bagian dari proses. Kalau kita setia, nanti ada waktunya Tuhan akan angkat kita, gitu ya. Nah, jadi saya berharap kita yang ada di sini, yang terbaik, yang sudah dibentuk, ya, yang sudah dipilih, terus bertumbuh, terus bertambah teguh di dalam Dia, bahkan terus menjadi ikut bagian daripada proyek yang satu kali ini loh, satu kali lagi loh, kebangunan rohani besar terjadi. Persiapkan diri, hati dulu. Dan kalau ternyata Tuhan melihat kita layak, berharap sih kita saling mendoakan, kita semua mengambil bagian, Tuhan perlengkapi kita menuai. Dan itu yang firman katakan, berbahagialah mereka yang didapati sedang bekerja. Kita lagi sibuk-sibuknya mungkin follow up orang, lagi doain orang, lagi heboh sekali untuk ngajak orang mungkin ke gereja, ke CG, ke komsel, atau melihat orang-orang kita jangkau dibaptis. Tuhan datang, well done. Sekarang kita akan dibawa dalam pengangkatan, terus dunia masuk dalam neraka di dalam dunia, gitu ya. Nah, harapan saya sih begitu. Karena itu saya terus ingatin kita, ya, jangan menjadi lemah dan persiapkan diri, ya, persiapkan diri. Pertemuan doa kita kali ini itu nggak hanya untuk mendoakan kita sendiri, tapi kita itu dibawa pada level yang lebih lagi. Kita harus menjadi bagian daripada penuaian akhir zaman. Itu yang membuat saya bergairah dalam hidup saya, sehingga saya bisa lupakan semuanya. Kan saya hiburkan diri saya, Tuhan kan mau pakai hidup saya. Jadi kalaupun misalnya kayak dulu saya alami kesakitan, saya bilang ini tidak akan membawa saya pada kematian, cuma untuk membentuk saya. Jadi saya menghiburkan karena Tuhan kan mau pakai hidup saya. Tuhan mau urus kehidupan saya. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita alami misalnya hal yang tidak enak, kita bisa menghiburkan diri kita, ya, kita berharga di mata Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tetap bersemangat seperti yang Pak Tidius katakan, banyak sebetulnya beban hidupnya, tapi tetap bersukacita. Itu kan bukan Kristen biasa. Itu hasilnya sebetulnya. Orang kalau mengikut Tuhan, udah baca firman, ada perubahan karakter, ada kesetiaan yang terbentuk, ada mentalitas yang gak mudah loyo, gitu ya. Bahkan menangkap panggilan Tuhan, dia menjadi bagian daripada penuai akhir zaman. Nah, itu harapan kita, ya. Itu harapan saya. Kita yang di sini itu bisa menjadi orang-orang yang terbaik yang Tuhan nanti bisa pakai. Bukan cuma kita ikut dalam pengangkatan, tapi kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, gitu ya. Sekali lagi, jangan pernah lupa kita ini sudah mendekati pada pengangkatan. Hanya sekali lagi, ya, kita menantikan kebangunan rohani. Zaman the beast system itu udah dipersiapkan di gereja lokal, mungkin nggak di secara intensif dibagikan itu. Bersyukurlah kalau kita ketemu dengan Brandon. Bersyukurlah kalau ada di komunitas yang tidak seglamor di luar sana, tapi kita diingatin untuk sebuah kekekalan, ya. Terus bangun persekutuan dengan Tuhan, dengan apa yang kita punya. Kalau yang berbahasa roh, lebih banyak bahasa roh, gitu ya. Dan juga menantikan dengan kebangunan rohani. Bayi-bayi rohani akan dikirim buat kita yang kalau kita siap. Kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, ya kita gak dikirimkan nanti, gitu ya. Tapi benar-benar sudah bisa ngajar, udah bisa kasih tahu, ya, harus lahir baru, harus memberi diri baptis, gitu ya. Bisa nuntun kepada kekristenan yang benar, harus baca Alkitab, gitu ya, gitu. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kita, kira-kira para sahabat tuh tetap bisa bersemangat, gitu ya. Seperti kerinduan hati saya, jangan ada yang ketinggalan. Karena apa? Karena setiap orang kita harus melakukan bagian kita. Gak cukup cuma doa saya, tapi kita harus melakukan bagian kita. Bahkan saya minta, bahkan saya pun kan ada kadang lemahnya.
Kalau kita, saya pesankan lagi kuat, berdoa syafaat untuk kita yang ada di sini. Ya, banyak berdoa syafaat. Itu yang saya lakukan. Selagi saya kuat kayak tadi, saya doa syafaat untuk orang saya layani, untuk orang saya kasih, untuk kota. Kadang saya kalau misalnya lagi lemah, makanya firman Tuhan ajar kita saling mendoakan kan, supaya kita nggak tahu yang lain ini sedang lemah apa enggak. Tapi kalau kita saling punya kehidupan saling mendoakan, nah kita nggak tahu dia lagi lemah, apalagi kita berdoa dalam bahasa roh untuk dia bisa dapatkan manfaatnya secara kerohanian. Jadi kalau kita lagi kuat, topang yang lain. Dengan kapasitas doa yang ada, doakan yang lain. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan berkenan atas itu. Gitu ya. Nah itu saja yang saya mau bagikan. Nanti didengerin lagi di video kalau ada waktunya untuk lebih meresap lagi pesannya gitu ya. Oke, kita masuk dalam doa. Dari Pak Jos dulu. Jadi nanti seperti yang saya katakan tadi, kita kan kemarin berdoa untuk video. Nah, bagi kita yang bersedia untuk suaranya ini atmosfer di unmute saja, nanti kita berdoa sesama kita. Misalnya saya juga akan berdoa, fokus aja saya berdoa. Jangan pikir kayaknya kok kerumuhan riuh sekali sih. Enggak, di gereja juga gitu. Misalnya kayak di GMS gitu ya. Ya kita berdoa semua dengan akal budi, kita buka suara. Ya memang kayak bunyi keriuhan gitu ya. Tapi kan Tuhan itu luar biasa, dia bisa mendengarkan kita dengan baik gitu ya. Yang kita bangun adalah kesatuan di dalam roh ya. Kita berdoa, nanti saya juga akan berdoa dalam beberapa menit untuk siapa sama seperti biasanya saya doakan, tapi semua kita jadi aktif. Kita aktif itu membawa atmosfer yang lebih baik gitu ya. Oke, silahkan siapa yang mau berdoa pada malam hari ini, saya berikan waktu. Bu Gebat mendoakan? Pak Ara, oke. Silahkan Bu Gebat. Bu Gebat? Bu Gebat masih bersama dengan kita? Bu Gebat? Ya, Bu Gebat masih mute, berharap belum terangkat ya. Ya, oke. Kalau gitu digantikan oleh Bu Rini saja ya. Bu Rini mendoakan Pak Ara ya. Oke. Ya. Saudara. Ya, silakan. Oh, haleluya Bapa di surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Ya. Malam hari ini Bapak, kami sangat bersukacita. Amin. Kami sangat bersyukur Bapak, karena kami ini disatukan di dalam roh, disatukan di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami sehati sepikir, searah, setujuan untuk berdoa buat Pak Ara. Amin. Tuhan, kami berdoa buat Pak Ara. Berikan dia Tuhan kesehatan tubuh badan Pak Ara. Berikan dia Tuhan, berkati Tuhan segala pekerjaan dan usahanya Tuhan, supaya membawakan hasil yang menguntungkan buat Pak Ara, baik usaha Pak Ara melakukan pekerjaan-pekerjaan dan juga usaha Pak Ara untuk kehidupan rohaninya, agar Tuhan di saat-saat Pak Ara dalam kelemahan juga Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Saat-saat Pak Ara tidak sehat, tidak kuat Tuhan dan tidak sehat, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dalam tubuh rohani dan jasmani Pak Ara. Inilah kerinduan kami buat Pak Ara Tuhan, yang kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nanti kita akan berdoa dalam beberapa menit. Saya juga akan berdoa gitu ya. Kan kita bisa saling lihat namanya. Kita berdoa dalam beberapa menit ke depan. Yang nanti mau bersedia supaya atmosfernya terbangun, di unmute saja. Kita berdoa, kita untuk kita semuanya. Saya juga sambil lihat namanya, saya doakan dalam beberapa menit ke depannya. Kita mulai berdoa sekarang ya. Kita semua bersuara, boleh di mute kalau bersedia supaya membangun atmosfer ya. Yuk kita mulai.
Karawashi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Semua kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk Bu Reni Sagala, terima kasih untuk Bu Lucy, terima kasih untuk Pak Okto, terima kasih untuk Eni Praptiningsi, terima kasih ya Tuhan untuk Pak Titius, terima kasih untuk Bu Shirley, terima kasih untuk Bu Edi, terima kasih untuk Pak Jos, terima kasih untuk Bu Walina, terima kasih ya Tuhan untuk Bu Rini, terima kasih untuk Bu Geba, terima kasih untuk Bu Marsiana, terima kasih Bu Enigia Pratama. Tuhan, kami berdoa, doa-doa ini didengarkan oleh Tuhan. Bahkan aku percaya Tuhan, Kau latih aku banyak hal tentang doa, dan saya mau katakan untuk membangkitkan iman mereka bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami pada malam hari ini. Aku berdoa supaya setiap orang ya Tuhan untuk merasakan urgensinya. Mereka adalah orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang beruntung karena Engkau pertemukan kami dengan nabi-Mu ya Tuhan, yang mengatakan bahwa kami harus bersiap-siap karena pengangkatan itu sudah tidak lama lagi. Tuhan sudah siap-siap akan menjemput kami ya Tuhan. Karena itu aku berdoa supaya mereka merasakan urgensinya di dalam hati mereka. Aku berdoa tidak satu pun mereka yang ketinggalan ya Tuhan. Aku berdoa bahkan Tuhan pakai mereka, perlengkapan mereka menjadi alat paling tidak untuk keluarga mereka, untuk orang-orang yang mereka kasihi, orang teman-teman mereka, menjadi suara ya Tuhan, menjadi suara yang mempersiapkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk usia dalam pengangkatan. Urapi mereka, berikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil, berikan mereka roh doa untuk berdoa kepada orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan. Terima kasih untuk mereka ya Tuhan. Aku berdoa supaya mereka merasakan keseriusan daripada kedatangan-Mu, dan juga Tuhan Engkau berikan hati-Mu kepada kami. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau berikan hati-Mu kepada kami untuk mempersiapkan diri seperti yang Kau sampaikan pada Brandon, bahwa Engkau akan mengirimkan bayi-bayi rohani. Engkau berpesan kepada mereka supaya jangan buang bayi-bayi itu, karena bayi itu adalah bayi-bayiku, rawat mereka. Karena itu Tuhan, aku berdoa supaya mereka mempunyai hati untuk mempersiapkan diri untuk menuntun bayi-bayi rohani ya Tuhan, untuk dipersiapkan dalam pengangkatan. Aku berdoa supaya mereka juga Tuhan pakai, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, ajar kami untuk selalu berfokus pada Engkau, untuk mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan juga akan terus tambahkan iman kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Kami akan terus memperkatakan perkataan kehidupan, perkataan-perkataan firman-Mu, dan kami akan melihat itu buahnya terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mereka. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan keberadaan kami masing-masing, dan kami akan hidup di dalam doa. Setiap hari kami juga akan membangkitkan roh kami, berdoa dengan bahasa roh untuk doa yang sempurna kepada setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa supaya pesan apa yang saya sampaikan lewat pertemuan doa ini, walaupun lebih sederhana ya Tuhan, aku berdoa supaya tidak ada satupun yang ketinggalan, supaya mereka bisa merasakan, kami bisa merasakan Tuhan pengangkatan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar kami terus menjaga api kami ya Tuhan, menjaga minyak itu tetap tersedia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Engkau yang terus ya Tuhan mengingatkan kami tentang urgensi kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa kepada mereka yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus ya Tuhan, supaya Engkau terus menambahkan mereka kepenuhan Roh Kudus. Karena kami tahu berbahasa roh itu akan membantu kami ya Tuhan lebih berapi-api lagi. Tuhan, berikan kerinduan kepada Pak Okto, Pak Ara ya Tuhan, Bu Reni Sagala juga ya Tuhan, Bu Enigia Pratama, supaya mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya mereka memiliki perlengkapan untuk menjangkau hadirat-Mu lebih lagi, supaya mereka terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kuatkan kami supaya kami terus setia. Terima kasih. Kami serahkan juga Pak Ara yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami. Juga ada Ibu Idam yang
tidak bersama kami sampai akhir ya Tuhan. Kau yang memberkati seluruh kehidupan kami, dan kami tetap katakan dengan iman, gak perlu kami mempertimbangkan perasaan kami. Kami berdiri bahwa seisi anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan, yang ada di dalam pertemuan doa ini Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat ya Tuhan, untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka kepada Engkau. Kami berdoa, bahkan kami bersyukur untuk keselamatan jiwa mereka. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Roh Kudus mengisyahkan mereka akan kebenaran, dosa dan penghakiman. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dengan hadirat-Mu. Roh kami dikuatkan kembali. Dan kalau sebentar kami mau akhiri pertemuan doa ini ya Tuhan, kami mau beristirahat. Kami istirahatkan fisik kami, tetapi roh kami kembali bersemangat ya Tuhan, kembali bergairah untuk 1 minggu ke depan. Kami terus menjalin persekutuan kami dengan Engkau, semakin peka dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga rindu Tuhan, tambahkan lagi Tuhan, selain Bu Marsiana, Engkau tambahkan kepada kami lebih banyak lagi anak-anak-Mu untuk bergabung. Bahkan kami bisa tambah pertemuan doa. Kami banyak melakukan doa-doa, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau bangkitkan pendoa-pendoa akhir zaman ini untuk bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu. Kebangunan rohani itu dimulai dari doa. Doa itu besar kuasanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kebersamaan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sisa hidup kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah gembala kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kalau sepanjang hari ini ada hal yang tidak berkenan, mungkin kami lemah, mungkin hati kami dongkol atau tidak puas, atau hal yang kami lakukan, Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa darah itu terus berkuasa untuk menyucikan kami. Ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan pegari kami dengan malaikat-malaikat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, tempat tinggal kami, Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap rencana si jahat apapun bentuknya berusaha untuk menyerang kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Untuk hari-hari yang akan ke depan, biarlah kami bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, untuk tujuan yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Jauhkan orang fasik daripada jalan-jalan kami ya Tuhan. Biar Engkau yang mempertemukan kami dengan orang yang tepat untuk keperluan kami dan juga untuk panggilan kami. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami, bahkan jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Kami terima pada malam hari ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, tetap semangat ya. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya gitu ya. Ya memang seperti itu, atau mungkin juga karena malam gitu ya, berusaha untuk kayak ulang-ulang gitu ya. Tapi itu yang saya pengen sampaikan, dan juga beban hati saya ya. Tetap bersiap ya, tetap bersiap. Orang-orang di luar sana nggak mendengarkan loh, tapi kita mendengarkan. Dan tidak salah Tuhan pertemukan kita dengan Brenda. Bersiap untuk pengangkatan. Saya nggak mau cuman aku yang alami, walaupun cuma dalam mimpi. Saya nggak mau cuman aku yang kasih pengangkatan itu, tapi kita semuanya juga ya. Hanya satu yang Tuhan minta untuk hari-hari ini, terus melekat sama Tuhan, terus hidup suci, hidup kudus, dan membangun persekutuan sama Tuhan ya. Ingat yang tadi ya, kita yang berbahasa roh, banyak bahasa roh. Dan jangan lupa ketika berdoa, kita walaupun nggak ada di tuntunan doa, karena itu yang saya lakukan. Saya malah nggak selalu ikutin tuntunan doa yang diberikan oleh admin. Itu kan diberikan untuk kita yang supaya lebih teratur. Tapi saya kalau berbahasa roh itu saya suka muter gitu ya, suka bayangin kita gitu ya. Kenapa? Karena bahkan pemimpin pun perlu didoakan. Kita nggak selalu kuat. Nah, ketika kita kuat, kita topang yang lain dalam doa. Dan karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya, saling menopang dalam doa. Kita nggak boleh hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Oke? Ya? Oke, ya, tetap semangat mengucap syukur untuk hari ini, hadirat Tuhan yang luar biasa ya. Ini udah malam, saya nggak berani lagi untuk ajak
untuk bercerita-cerita ya. Tetap juga ternyata udah mau hampir 2 jam. Ya kalau udah semangat memang suka nggak kerasa. Ya, oke. Ya, Terima kasih Mas. ya tetap semangat ya. Oke, ya, ya sama-sama. Selamat beristirahat untuk kita. Ya, ya. Terima kasih Pak Jos. Ya, selamat malam.